Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru sekalian, di sini saya akan menyampaikan tentang diseminasi penerapan budaya positif di sekolah kita tercinta SDN Samongojo. Kebetulan di CGP yang saya ikuti, di PGP yang saya ikuti, pendidikan guru penggerak, di modul 1.4 itu berbicara atau membahas tentang budaya positif. Nah, mengapa ada yang namanya budaya positif? Tentu kita ketahui bersama bahwa semua hal-hal yang baik itu pasti positif. Tidak ada hal-hal baik itu yang negatif. Untuk itu, bagaimana kita membudayakan hal-hal yang positif itu di sekolah kita? Mungkin di awalnya ketika kita mengenalkan sesuatu hal yang baik, itu perlu sebuah tindakan sedikit dipaksa. Harapannya setelah dipaksa itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Misalnya anak-anak dipaksa membuang sampah tidak di kelas. Awalnya mungkin berat, tapi karena itu ke sebuah keharusan, maka dia akan setiap kali membuang sampah ingat bahwa sampah itu harus dibuang pada tempatnya. Setelah sudah terbiasa, maka diharapkan itu bisa menjadi budaya, bahwa membuang sampah pada tempatnya itu sudah membudaya di sekolah kita. Baik, next. Bapak Ibu, ada 5 konsep budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah kita. Yang pertama adalah disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol sebagai guru, keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas satu persatu dari konsep budaya positif. Saya yakin Bapak Ibu ini tentu sudah melakukannya, namun belum tahu bahwa ini ternyata seperti ini. Nah, mari kita ikuti bersama. Nah, disiplin positif itu apa? Sebuah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab terhadap anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dengan disiplin diri, siswa dapat memahami dan menyadari bahwa tindakan mereka berdasarkan motivasi internal, bukan karena pujian atau hukuman. Kata-kata pujian atau hukuman tentu sering kali kita ketahui bersama, dan mungkin kita juga melakukannya. Ketika ada sebuah tindakan kesalahan, maka sering kali yang kita lakukan adalah memberikan hukuman atau sanksi. Dan ketika anak murid kita, anak didik kita melakukan tindakan yang baik, memiliki prestasi, maka yang kita berikan adalah pujian. Nah, di kesempatan kali ini kita juga akan nanti membahas bagaimana bentuk pujian, bagaimana bentuk hukuman, dan ada satu lagi namanya restitusi. Nanti ada bedanya, apa sih pujian itu, apa hukuman itu, apakah ada sebuah pujian yang merupakan hukuman? Pujian sekaligus hukuman ada sebenarnya. Cuman kita tidak sadar bahwa pujian yang kita lakukan itu menjadi hukuman bagi anak yang lain. Oke, lanjut. Nah, nilai-nilai positif itu apa? Nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Sebagaimana profil pelajar Pancasila yang sudah kita pelajari bersama di kurikulum Merdeka, ada nilai-nilai positif yang kita harus miliki, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ketika nilai-nilai itu ada pada peserta didik kita, tentu akan sangat luar biasa. Ada lagi menurut Ibu Primary Years Program atau PYP, bahwa nilai-nilai positif itu seperti toleransi, rasa hormat, antusias, empati, percaya diri, dan komitmen. Dan itu belum masuk di P5, profil pelajar Pancasila. Oke. Nah,
Ketika kita membicarakan tentang hukuman, tentang pujian dan restitusi, maka yang harus kita ketahui dulu adalah kebutuhan dasar manusia. Ketika anak melakukan kesalahan, ketika manusia melakukan tindakan kesalahan, itu pasti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Misalnya ono muridnya sampean ganggu koncone, berarti kan ada kebutuhan dasar apa? Misalnya seneng, dia seneng ganggu temennya, berarti kan ada kebutuhan dasar itu yang tidak dipenuhi apa? Kesenangan. Jadi dia mencari kesenangan yang lain. Nah, kita fungsinya adalah meluruskan ketika pemenuhan kebutuhan itu mengganggu orang lain. Apa saja sih kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Mesti sampai kenapa kalau temennya dipukul, misalnya apa itu? Bu Indah, Tasya ya. Tasya, ya karena dia seneng begitu kan, karena memang dia anak berkebutuhan khusus. Dia memang ingin itu, ingin mukul temennya, ingin dulang koncone sampai gelemang dia, nah itu karena dia melakukan itu untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Mesti setiap anak yang melakukan kesalahan ditanya, mesti dia tujuannya pasti punya tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Selanjutnya, nah ini 5 kebutuhan dasar manusia itu sudah bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kita akan melakukan apapun, melakukan tindakan apapun untuk bertahan hidup, untuk dapat makan, bisa beli pakaian, bisa dapat tempat tinggal yang layak, bisa mendapatkan fasilitas kesehatan. Nah, kemudian yang kedua, rasa kasih sayang. Nah, ketika kita hidup di tengah-tengah masyarakat, begitu juga anak-anak di tengah-tengah sekolah, maka dia juga butuh rasa kasih sayang, diterima oleh temannya, dipedulikan, berbagi, kerjasama dalam tim, dan lain sebagainya. Ketika kebutuhan itu sudah terpenuhi, maka sekolah juga enak, kita kerja juga enak, karena di lingkungan kita ada rasa kasih sayang. Kemudian penguasaan, seperti apa? Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi. Ini bagi mereka yang memang punya jiwa-jiwa pemimpin. Jadi, nah, tapi sebenarnya Bapak Ibu, kita ini adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Dan ketika kita di kelas, kita juga harus menjadi pemimpin pembelajaran, gitu ya. Kemudian kebebasan itu seperti mandiri, kita mencoba hal yang baru, kemudian kita memiliki pilihan, karena hidup itu memang memiliki pilihan. Nah, yang kelima adalah kesenangan, bermain, humor, antusias, tertawa. Itu adalah kebutuhan kita untuk kesenangan. Rasanya lega guyu ya, gak seneng. Kita bayangkan ketika ada 1 di antara 5 itu tidak terpenuhi, baik itu di lingkungan kita kerja maupun anak-anak di sekolah, bisa kita bayangkan kita tidak dianggap, kita tidak diterima meskipun punya pakaian, kemudian punya harga diri dan lain. Tapi ketika ada rasa tidak diterima di lingkungan kita, tentu juga itu menjadikan hal yang kurang dan menjadikan semuanya tidak nyaman. Untuk itu kita berusaha untuk memenuhi semua kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar kita. Nah, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu adalah apa yang memotivasi, mendasari, melatar belakangi kita melakukan sebuah tindakan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, anak-anak kenapa belajar? Kenapa mengerjakan tugas? Kenapa masuk tepat waktu? Biar tidak dihukum. Ya, kenapa begini? Karena biar saya nyaman, ya, di zona nyaman. Kenapa sih sampai ngajarnya kalau cuma LKS, malu muridnya ditinggal? Ya saya nyaman dengan itu, kan begitu. Jadi mesti ada motivasi perilaku manusia yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi
motivasi kita melakukan itu karena menghindari adanya hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan. Apa sih kok kemudian isu? Oh, kok dikai penghargaan ambil kepala sekolah misalnya begitu. Di kelas juga begitu. Kenapa? Oleh lem. Oleh LP. Ya, kenapa anak-anak juga? Kenapa kamu datangnya pagi? Kenapa kamu selalu mengerjakan tugas tepat waktu? Kenapa? Nah, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Kedua motivasi itu adalah motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar. Anak-anak, kenapa kamu sekolah? Kalau nggak sekolah harus diseneni mama. Kalau nggak sekolah itu loh nanti dihukum sama Bu Tuti. Kalau nggak mengerjakan tugas nanti dihukum sama Pak Slamet. Jadi ketika motivasi anak-anak untuk melakukan tindakan itu tidak berasal dari dalam dirinya, maka tindakan itu juga tidak akan permanen. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Bahwa kenapa kamu sekolah? Ya karena saya butuh sekolah. Kenapa kamu mengerjakan tugas? Karena saya ingin mengetahui, ingin pintar. Nah, coba kita bandingkan bersama. Ketika anak itu datang ke sekolah karena takut dihukum, dengan dia datang ke sekolah karena keinginan dia sendiri, tentu hasilnya juga berbeda. PR kita sebagai guru adalah bagaimana menumbuhkan motivasi ini intrinsik ya, keliru ketik tadi. Ya, bagaimana kita memberikan motivasi intrinsik yang muncul dari dalam diri anak-anak sendiri sehingga dia menyadari apa yang harus dilakukan. Kenapa kamu buang sampah di dalam tempat sampah? Ya nanti kan didenda kalau membuang sampah di kelas. Itu berarti motivasi dia untuk membuang sampah di tempatnya karena ada hukuman. Kenapa kamu buang sampah di tempatnya? Ya nanti dihargai, maksudnya nanti sama Pak Slamet itu oh ya bagus begitu. Penghargaan kan tidak harus berupa barang ataupun berupa pujian, biar dipuji. Tentu berbeda dengan anak yang kenapa kamu buang sampah di tempatnya. Karena ketika sampah berserakan Bu, nanti kelasnya tidak nyaman. Makanya saya membuang sampah pada tempatnya. Nah itu yang seringkali kita lupa, bagaimana menanamkan kesadaran pada diri murid untuk melakukan tindakan-tindakan positif. Selama ini sesuai dengan kurikulum yang ada, bahwa tujuan utama kita adalah menghabiskan materi. Ketika materi itu terselesaikan, ketika kompetensi itu sudah tercapai, maka nilai-nilai yang mengikuti dari tindakan siswa itu tidak pernah kita lihat. Bos mari ngerjain tugas, bos mari selesai. Ketika anak-anak ulangannya 100, ya itu tujuan kita. Padahal Bapak Ibu, hal yang seperti ini menjadi bekal dia untuk hidup di masyarakat. Ketika budaya-budaya positif itu sudah tertanam pada diri siswa, maka dimanapun dia berada tentu akan melakukan tindakan positif. Ya saya baru sadar bahwa hukuman itu bukan solusi untuk mendisiplinkan siswa. Hukuman itu bukan menambah motivasi siswa untuk menjadi lebih baik, tetapi justru hukuman itu menimbulkan dampak negatif jangka panjang bagi siswa. Nah, kenapa kita tidak tahu? Karena memang selama ini yang kita kejar di dalam kegiatan pembelajaran adalah bagaimana minterno siswa. Hal yang seperti ini sering kali kita tinggalkan. Dengan kurikulum 2013 itu ada penilaian sikap, ini sudah mulai muncul. Nah, di kurikulum Merdeka ini ada lebih lagi di proyek profil pelajar Pancasila. Bagaimana kita bisa menjadikan anak itu lebih bertakwa, lebih mandiri, gotong royong, berpikir kritis dan lain sebagainya. Itu sudah menjadi proyek kita, bagaimana menanamkan itu dalam setiap tindakan siswa. Next.
Nah, ini bedanya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang selalu kita lakukan, ternyata setelah saya mempelajari hal ini, bahwa selama ini saya hanya melakukan hukuman ketika ada sebuah tindakan kesalahan. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Misalnya kalau arek meso gitu ya, atau mukul temennya. Yang kita lakukan kan spontan, tidak melalui perencanaan. Jadi tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Sini maju, kalau mau dihukum. Arek ngerti tak dikongkon maju? Tidak ngerti ya? Nah, itu berarti yang kita lakukan adalah tindakan hukuman. Dia nanti dibungkus aja, ya. Iya, dibungkus aja. Iya, sebentar. Tak paus nih. Oh, di paus. Iya, bisa. Tidak apa-apa karena ini live bahwa memang kita ini seminarnya beneran. Ketika misalnya ada apa begitu, tidak apa-apa. Ya, spontan. Kemudian bersifat satu arah. Jadi ketika kita menghukum, tulis saya tidak terlambat lagi 100 kali. Nah, misalnya begitu. Itu kan itu dari saya. Tidak, siswa kan harus melakukan. Berarti itu tindakan satu arah. Kemudian berupa hukuman psikis atau fisik. Fisik misalnya disuruh lari. Kemudian kalau psikis itu ditunjuk-tunjuk. Nah, itu ternyata itu adalah yang kita lakukan saat ini adalah menghukum. Kemudian ada lagi tahapannya adalah konsekuensi. Konsekuensi adalah terencana atau disepakati sesuai peraturan. Itulah makanya kita di kelas punya peraturan kelas. Dulu kan semua gitu ya, membuat peraturan kelas ataupun peraturan di sekolah. Ketika tidak melakukan ini, maka konsekuensinya ini. Ketika kamu datang terlambat, maka nanti kamu istirahatnya juga lebih pendek ya. Kamu datangnya 15 menit terlambat, maka harus menambah 15 menit di waktu istirahat. Itu konsekuensi. Kamu tidak memakai sepatu hitam, maka konsekuensinya kamu tidak bersepatu di kelas. Nah, ada aturan yang kita sepakati bersama siswa ketika mau masuk sekolah, mau masuk tahun pelajaran. Dukun jenengan ini double peraturan kelas nama boten? Double. Oh, iya bikin atau kesepakatan kelas ya. Nah, nanti saya tunjukkan bedanya kesepakatan kelas. Nah, kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Meskipun itu konsekuensinya sudah diketahui murid, tapi kan dia tetap tidak nyaman. Kalau tidak memakai sepatu hitam, maka tidak memakai sepatu selama jam pelajaran. Nah, gitu ya. Itu namanya konsekuensi. Ini dihukum kan nggak aktif. Kita bahasa negara. Sifat guru selalu memonitoring murid. Nah, beda dengan restitusi. Kalau restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk mengakui kesalahannya dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi ketika ada kesalahan itu tidak dihukum, tidak diberikan konsekuensi, tapi diajak diskusi. Sampai nanglah pokok gak sepatu hitam. Gopo-gopo bu, ya begitu. Kenapa lo kok gopo-gopo bangunnya terlambat? Jadi ada komunikasi antara guru dan siswa yang melakukan kesalahan, sehingga kita tidak memberikan hukuman tapi menawarkan. Nah, berarti bagaimana kalau sudah begini? Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi bu. Saya mohon maaf. Nah, yang diharapkan pemerintah, yang diharapkan oleh semua orang ya, misalnya bapak ibu di rumah juga mengharapkan anaknya itu begitu. Istilahnya dia menyadari kesalahannya sendiri dan akan melakukan perbaikan dari kesalahan itu. Yang selama ini kita lakukan dan anaknya gak mengulangi lagi dihukum ya. Ya itu yang saya lakukan memang. Pokoknya Pak Selamat kapan aku karena mau kasih keren banget. Nah itu memang kenyataan kita selama ini dan kita memang diajarkan demikian begitu ya. Jadi belum dikenalkan ini. Semoga dengan setelah kita dilakukan ini berarti kita sudah bisa menjalankan proses yang lebih baik. Seperti contoh kasus kemarin ada video beredar tentang siswa merokok di kamar mandi sebelah barat. Nah, kemarin saya mencoba menerapkan ini restitusi. Saya memanggil orang tua dan anaknya. Saya cross check, apa benar ini video? Apa ini benar kamu yang ada di video? Nah, iya. Kenapa? Kamu melakukannya di mana? Oh, di sini.
berapa, sama siapa. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ketemu bahwa yang dia lakukan itu salah. Itu mengerucut bahwa kita tidak mengatakan kamu itu merokoknya, kan biasanya begitu ya. Dengan restitusi ini kita mencoba untuk berdiskusi dengan anak, apa yang kamu lakukan. Ya, lanjut. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Akan saya tunjukkan video kepada Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu ada di posisi yang mana ketika anak melakukan kesalahan? Nah, ini saya turun. Ya, ini kita tentang posisi kita. Kita sebenarnya selama ini itu posisinya apa? Gak bisa. Biar tahu selama ini sebenarnya tapi kan mau limo. Role dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini posisi kedua. Lakonnya panjang. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, Naren. Kamu kenapa
Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kontrol lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi teman, kaya kancane dhewe. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Dengan konsekuensi Posisi kelas. memantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini yang terakhir. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu,
Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi B. Nah, jadi setelah melihat video tersebut, mari merefleksi diri kita sendiri. Bu Ilmi, kira-kira dari 5 posisi yang selama ini sampai lakukan itu berada di posisi yang mana? Pembuat merasa bersalah. Jadi ini kalau murid yang melakukan kesalahan itu, bagaimana dia merasa bahwa kesalahan itu dari dirinya sendiri. Nah, jadi tadi sudah tahu dampak yang ditimbulkan itu, jadi diri anak ini menjadi salah gitu ya. Saya salah, sakne bu guru begitu ya. Jadi Nek Bumia di posisi yang mana kira-kira? Oh, ke tempat ya. Jadi santai ngomongnya ya dengan muridnya. Pak Selamat. Nggih. Sampai ya masalah di grup ya, masalah hadis ya. Sama gini, ini anak yang masuk pertama. Kelas ini ibaratkan rumah kita sendiri, kita orang tua, anak-anak ini saudara semua. Jadi kalau ada apa-apa kita harus saling membantu. Ya, terus ini jangan sampai kelas ini kotor. Ibarat gini, kalau rumah itu kotor, rezeki nggak akan masuk. Itu juga anak. Kalau kelas ini kotor, otomatis ilmu nggak akan bermanfaat dan masuk itu akan bagus. Oh iya, jadi motivasi di awal, gitu. Ya, jadi ada banyak yang sudah kita lakukan itu, dan mari kita merefleksi diri kita. Jika kita masih di posisi 1, posisi 2, posisi 3 atau posisi 4, itu mari kita beralih ke posisi yang kelima. Kita ajak diskusi, kita berikan pertanyaan-pertanyaan positif, bukan pertanyaan-pertanyaan negatif dan dengan nada tinggi. Jadi ketakutan itu memberikan dampak negatif yang luar biasa secara psikologi bagi anak. Jadi anak akan tahu terus akan kesalahannya, kemudian menjadi minder dan lain sebagainya, sehingga justru kita yang ingin anak menjadi lebih baik itu tidak menjadi lebih baik. Ya, lanjut biar kita tidak. Nah, Bapak Ibu, mengapa sih kita harus membuat keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Yang selama ini kita ketahui bahwa
sebelum kita masuk agar suasana di ruang kelas ini kondusif, anak-anak bisa belajar dengan rajin, kita membuat peraturan kelas, kita membuat kesepakatan kelas, kita membuat aturan-aturan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di kelas. Nah, ini saya kemarin sudah membuat kesepakatan kelas atau peraturan kelas. Contohnya, 1. Siswa hadir 15 menit sebelum pelajaran dimulai. 2. Dilarang membuang sampah sembarangan. 3. Dilarang makan dan minum di kelas. Kalimat ini juga berasal dari anak-anak. Apa yang bagaimana kedatangannya? Mereka bilang tidak boleh terlambat. Oh ya sudah, kalau gitu datangnya lebih awal. Kemudian bagaimana dengan sampah? Tidak boleh membuang sampah sembarangan, Bu. Nah, yang anak-anak tahu itu kemarin begitu. Jadi larangan-larangan, aturan-aturan itu harus ada, gitu ya. Dilarang makan dan minum di kelas. Meminta izin jika akan keluar kelas. Tidak boleh bicara kotor. Kemudian tidak boleh bolos tanpa izin. Tidak boleh berambut panjang untuk laki-laki. Tidak boleh mencontek. Tidak boleh berbohong. Tidak boleh bermain saat jam pelajaran. Ini adalah isinya semua adalah larangan. Kalimatnya kalimat negatif, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Itu namanya peraturan. Kan peraturan tidak boleh kan begitu peraturannya. Nah, yang harus kita lakukan adalah mengubah peraturan yang kita buat bersama anak-anak menjadi kalimat positif yang disebut dengan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu sifatnya positif. Misalnya datang tepat waktu. Tadi kan siswa harus hadir 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Nah, datang tepat waktu. Ketika anak-anak terlambat, maka yang diberi, kalimat yang keluar dari kita sebagai guru, peraturan apa yang kamu langgar, kan begitu, kan negatif. Tapi kalau kita kembalikan lagi, coba lihat keyakinan kita yang nomor 1 dibaca, nak, datang tepat waktu. Apa Naren datang tepat waktu? Nah, berarti kan tidak mengikuti keyakinan kelas yang sudah diyakini bersama. Jadi yang keluar adalah kalimat positif. Kemudian tadi dilarang membuang sampah sembarangan. Diubah kalimatnya menjadi membuang sampah pada tempatnya. Intinya sama, tapi bagaimana kita membuat kalimat-kalimat positif sehingga yang tertanam pada diri siswa bukan sebuah larangan, tetapi sebuah keyakinan tentang hal-hal positif, bahwa setiap yang ada sampah itu harus dibuang pada tempatnya. Kemudian yang ketiga, makan dan minum di luar kelas. Tadi kan dilarang makan dan minum di dalam kelas. Nah, kembali lagi, ketika ada anak yang melakukan tindakan itu tadi melanggar, artinya ada yang makan di kelas, maka yang kita lakukan adalah coba dilihat keyakinan kelas yang nomor 3 yang dibaca. Makan dan minum di luar kelas. Apakah tindakan kamu benar? Nah, bagaimana? Kalimat-kalimat itu yang diharapkan akan mampu memberikan motivasi secara internal. Dia sadar akan apa yang dia lakukan. Kemudian tadi meminta izin ketika keluar ke kelas. Tadi kan dilarang keluar kelas tanpa izin. Kita ubah menjadi kalimat positif bahwa meminta izin ketika keluar kelas. Kemudian tadi dilarang berbicara kotor. Maka pembicaranya harus bagaimana? Berbicara yang baik dan sopan. Balik lagi, ada anak-anak yang mengatakan kata-kata yang tidak baik, kembalikan lagi pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang sudah kita tulis apa? Berbicara dengan baik dan sopan. Kemudian berkirim kabar ketika tidak masuk sekolah. Tadi kan harus berkirim surat, begitu ya. Kalimatnya dipakai menjadi kalimat yang positif. Berkirim kabar ketika tidak masuk sekolah, bisa lewat BA, bisa berkirim surat, gitu ya. Kemudian tadi tidak boleh berambut panjang untuk laki-laki. Berarti harus apa penampilannya? Rapi. Jadi berpenampilan rapi. Kemudian
tadi tidak boleh menyontek gitu ya. Kalimatnya kan apa sih menyontek? Nah, maka diubah menjadi kalimat positif, mengerjakan soal sendiri, percaya dengan kemampuan dirinya sendiri. Kemudian berkata jujur, tadi kan tidak boleh berbohong. Jadi biar bohong itu tidak menjadi sebuah kalimat yang keluar dari guru, maka berkata jujur. Ketika ada yang bohong, maka kembalikan lagi pada keyakinan kelasnya, berkata jujur. Dan yang terakhir, belajar dengan tertib, tidak boleh bergurau di dalam kelas tadi. Biar tidak ada kata-kata bergurau, maka belajar dengan tertib gitu. Jadi selanjutnya atau besok mumpung belum masih MPLS, bisa dibuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Karena dengan itu maka kalimat-kalimat yang ada adalah kalimat-kalimat positif, dan budaya-budaya yang ada di sekolah kita adalah budaya-budaya yang positif. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan yang positif, kemudian mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas. Makanya harus ada di kelas. Semua warga kelas dilibatkan di dalam penyusunan. Tadi sama anak-anak ya. Sudah. Nah, sekarang Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Kalau tadi tentang posisi kontrol kita sebagai guru, sekarang kita akan belajar bagaimana menyelesaikan masalah agar anak tersebut bisa kembali baik dan bisa diterima baik pula di lingkungannya. Misalnya ada anak yang ketahuan mencuri. Mencuri itu kan sebuah tindakan negatif. Ketika temannya tahu bahwa dia adalah pencuri, maka kita juga akan kesulitan mengembalikan dia pada teman-temannya, menumbuhkan kembali rasa percaya diri teman-temannya, rasa percaya temannya dengan anak yang telah melakukan kesalahan tindakan. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana proses penyelesaian masalah melalui segitiga restitusi, sebuah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Kembali lagi kepada keyakinan yang dibuat. Next. Nah, bagaimana itu menstabilkan identitas? Itu untuk menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Bukan berarti anak salah kemudian salah, tetapi bagaimana kesalahan itu adalah sebuah proses pembelajaran agar kesalahan itu tidak diulang kembali. Seperti kalimatnya, ya berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ini kalimat untuk menstabilkan identitasnya. Ibu juga pernah melakukan itu. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Bisa jadi contoh kasus adalah yang mencuri tadinya. Jadi yang bisa, ya ibu tidak mau mencari yang salah itu siapa, tapi bagaimana biar tidak terulang kembali gitu. Jadi ini yang kita menstabilkan identitas dia. Sekarang kan dia sebagai pencuri, biar dia bisa kembali ke komunitas yang menjadi anak yang baik, maka kita membantu dia untuk menstabilkan kembali. Lanjut. Kemudian setelah kita menstabilkan identitas, setelah kita bertanya demikian, maka kita tindakannya itu benar atau salah kita validasi. Berdasarkan prinsip setiap perilaku itu berupaya untuk memenuhi kebutuhan yang 5 kebutuhan dasar tadi. Kamu pasti punya alasan kan kenapa kamu mengambil pensil temannya, misalnya ada pencuri pensil. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu mengambil pensil temanmu. Iya, Bu, lupa tidak membawa pensil. Nah, berarti kan memang ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu itu ingin melaksanakan tugas, bisa nulis tapi nggak bawa pensil. Jadi biar kamu tetap bisa nulis, kamu ngambil pensil temanmu, kan begitu. Tetapi tindakanmu ini akhirnya mengganggu dari teman yang lain yang tadi pensilnya diambil.
Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. Saya sekolah kan untuk belajar, tetapi untuk belajar itu butuh pensil. Karena saya tidak punya pensil, saya punya teman saya. Nah, tindakan mengambil itu menyakiti orang lain. Tapi bagi saya harus memenuhi kewajiban saya untuk bisa belajar. Nah, itu kan sering kita temui di kelas. Kemudian kita marah-marah, pencuri itu tindakan tidak baik, kriminal dan lain sebagainya. Ternyata kata-kata seperti itu bukan malah menyelesaikan masalah, tapi malah menimbulkan dampak negatif. Yang tahu adalah dia tahu kata-kata kriminal, dia tahu kata-kata nanti dipanggilkan polisi dan lain sebagainya. Ternyata itu bukan sebuah solusi, dan itu sering kali kita lakukan, dan saya pun pernah melakukan itu. Nah, mudah-mudahan dengan kita belajar menjadi lebih baik itu bisa menanamkan hal positif. Kemudian menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Seperti tadi, dikembalikan lagi pada keyakinan kelas. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Kejujuran. Nah, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Semua. Jadi di sini anak diajak berbicara. Sebenarnya kelas yang ideal itu bagaimana? Ini Bu, semuanya tertib, melaksanakan tugas sendiri, tidak mengganggu temannya. Nah, setelah itu kan anak akan mengetahui, saya kepingin kelas saya seperti ini, tapi saya melakukan tindakan seperti ini. Harapannya begitu, anak bisa menyadari kesalahannya dan mampu mencarikan solusi agar kesalahannya itu tidak terulang kembali. Gitu. Jadi apa ya? Ini semua materi yang ada di pendidikan guru penggerak itu sangat bermakna. Kemarin seperti Bapak Ibu yang saya kumpulkan ketika kita merumuskan visi dan misi sekolah, tentu kita semua menggali impian-impian kita. Bagaimana menciptakan kelas impian, bagaimana menciptakan murid impian, bagaimana menciptakan sekolah impian. Yang kemudian ketika kita punya mimpi, maka kita harus berubah. Yang tadinya ngajarnya santai karena sekarang kepingin begini, maka harus ada perubahan. Sama di materi yang ini adalah tentang budaya positif. Bagaimana kita membudayakan lingkungan kita, anak-anak kita, sekolah-sekolah kita menjadi lingkungan-lingkungan yang berbudaya positif. Ketika energi positif itu muncul dalam diri kita, tentu juga akan menimbulkan kebaikan-kebaikan atas apa yang dilakukan. Kalau isinya negatif, isinya suudzon, budayanya tidak baik, maka tentu kondisi lingkungan kita juga tidak nyaman. Ya? 48 kurang 10. Oh, 10. Nah, dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini ada video kedua tentang bagaimana contoh segitiga restitusi yang menstabilkan identitas, validasi tindakan dan kembali pada keyakinan. Di YouTube tadi. Nah ini, ya. Nah ini contohnya bagaimana melakukan penyelesaian masalah melalui segitiga restitusi. Connect. Bluetooth connect. Satu program disiplin positif yang diterapkan ya Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri
jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini.
1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat Nah, Bapak Ibu, setelah mengikuti beberapa video yang tadi, mudah-mudahan kita bisa kembali untuk menjadi guru yang lebih baik, untuk bisa memberikan budaya positif bagi anak didik kita, sehingga anak didik kita juga memiliki karakter-karakter positif. Jika yang keluar dari kita adalah hal-hal yang positif, tentu apa yang tertanam pada diri anak kita juga adalah hal-hal yang positif. Ketika kemandirian, kejujuran, toleransi, peduli itu sudah menjadi kebiasaan kita di dalam kelas, tentu ini akan menjadi karakter yang akan dibawa oleh anak kita sampai nanti dia dewasa. Tentu ini akan menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat, sehingga aliran pahala juga tidak akan berhenti bagi kita sampai nanti. Oke.
Mari kita niatkan kembali untuk memberikan pengaruh yang positif, membudayakan hal yang positif, sehingga anak-anak kita juga menjadi anak-anak yang berkarakter positif. Ada yang perlu didiskusikan Bapak Ibu? Sampun nggih? Nih, harapan kita bersama itu semoga sekolah kita menjadi sekolah yang memberikan dampak positif kepada lingkungan dan masyarakat sekitar. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1 jam 1 menit.